Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Jeremia Immanuel Leliando Sirait. Saya dari program studi hubungan internasional fisik. Saya memiliki NIM 214-25343. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintahan India terkait kerjasama bilateral dengan negara Indonesia. Kebijakan luar negeri India yang dikeluarkan terkait kerjasama Indonesia dengan India ini dipandang sangat positif dan penting untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan India, di mana Indonesia ini dipandang memiliki lokasi strategis dan penting di kawasan Asia Tenggara. Beberapa bilateral antara Indonesia dengan India meliputi kerjasama di bidang politik, ekonomi, keamanan, pertahanan, dan budaya. Pada bidang politik kita tentu membicarakan mengenai forum regional internasional seperti ASEAN, G20, forum kerjasama Asia Timur. Dan di bidang ekonomi kita tentu membahas mengenai investasi perdagangan dan juga ekonomi yang komplementer yang terkait mengenai pembangunan infrastruktur, energi, teknologi informasi, dan juga industri kreatif. Dan di bidang keamanan dan pertahanan kita juga dengan Indonesia melakukan kerjasama seperti pertukaran intelijen, pelatihan militer, kerjasama dan penanggulangan terhadap terorisme yang kian menantang dari hari ke hari. Selain itu kita juga di budaya mempelajari mengenai kerjasama di bidang budaya, meningkatkan pemahaman antara budaya yang dimana Indonesia ini adalah negara dengan beragam kebudayaan karena memiliki suku bangsa yang banyak. Sama juga dengan India memiliki kebudayaan yang begitu banyak. Selanjutnya Indonesia dan India memiliki juga beberapa kerjasama yang akan dijelaskan secara detail oleh seorang praktisi dosen dari Budi Luhur. Berikut adalah video penjelasan hubungan bilateral antara Indonesia dengan India, yaitu Kak Tulus. Halo, nama saya Tulus Imiasi, dosen dari program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakulti Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur. Jika berbicara mengenai hubungan antara Indonesia dengan India, saya akan fokus kepada aspek-aspek yang menurut saya krusial dan kemudian relevan dengan apa yang saya geluti dalam keseharian. Yang pertama adalah aspek pemutakhiran teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah adanya peningkatan atau kemajuan dalam pelayanan baik dalam pariwisata, kemudian juga pendidikan serta pelayanan perjalanan antar negara. Yang ketiga, saya juga mau meng-highlight aspek terkait dengan membaiknya kondisi dunia kita saat ini pasca berlakunya COVID ya sejak tahun 2019, dan yang terakhir adalah peningkatan kerjasama di antara kedua negara. Saya rasa keempat aspek tersebut merupakan aspek yang krusial ketika kita membahas kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebagai salah satu contohnya adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh Universitas Budi Luhur dengan mitra dekat kami yaitu Acharya Institute of Technology India. Sejak tahun 2022, kedua institusi telah berusaha untuk mengoptimalkan peluang yang dapat dilakukan terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan melalui platform daring, meskipun pada saat itu kita juga memahami ya bahwa terdapat banyak keterbatasan, tidak hanya keterbatasan fisik tetapi juga keterbatasan finansial. Nah, kami mewujudkannya dalam bentuk pertukaran budaya serta pertukaran pelajar secara daring dan juga melalui penyelenggaraan kelas-kelas kolaboratif. Kenapa kemudian menurut saya kontribusi dari keberadaan teknologi selama penyelenggaraan platform daring tersebut itu penting? Karena sebetulnya program yang kami laksanakan tadi itu merupakan bagian dari program yang melibatkan bukan hanya Acharya Institute of Technology tapi juga mitra-mitra kami yang berada di Jepang dan juga negara lain di Asia, Eropa, dan Ethiopia. Kami juga kemudian merasa bersyukur karena program yang kecil dan dilaksanakan secara daring pada tahap sekarang ketika kondisi dunia sudah lebih baik justru menjadi salah satu pendukung dari penyelenggaraan program-program di antara kedua institusi, tidak hanya secara daring juga tapi juga luring, dan menjadi contoh bagi pelaksanaan program-program dengan kemitraan yang lebih luas. Dengan terselenggaranya program di antara kedua institusi, hal ini juga menunjukkan visibilitas atau sangat mungkinnya kontribusi masyarakat dan pemerintah
dalam penguatan diplomasi digital multi jalur serta penguatan kesepahaman antar budaya yang nantinya tidak hanya akan berkontribusi bagi peningkatan hubungan baik di antara bangsa Indonesia dan juga masyarakat India, tetapi juga menyumbang kepada perdamaian dunia. Kedepannya, peran serta berbagai sektor diharapkan bukan hanya dapat meningkatkan pemanfaatan big data, tetapi juga pemberdayaan big data secara bijak dan dewasa. Hal ini penting karena kita menginginkan adanya upaya untuk mendorong semangat serta optimisme dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan secara bersama-sama demi kemakmuran bumi serta kesejahteraan manusia secara adil dan merata. Setelah kita mendengarkan video yang berikut saya berikan, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap aspek yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap pemerintah Indonesia, di mana aspek-aspek tersebut adalah suatu hal yang akan dilakukan secara konstan dan terus-menerus untuk berlangsungnya kehidupan bangsa yang lebih maju dan lebih strategis, di mana kita mendengarkan bahwa pendidikan merupakan suatu moda yang sangat penting yang diberikan oleh setiap negaranya kepada masyarakat untuk menjadikan bibit-bibit unggul serta menumbuhkan daya juang yang lebih tinggi untuk memajukan negara mereka masing-masing. Dimana seperti penjelasan dari video sebelumnya, Kak Tulus juga menjelaskan bahwa India melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia dengan menghadirkan pelajar-pelajar dan pertukaran pelajar antar kampus seperti yang telah dilakukan oleh Universitas Budi Luhur itu sendiri. Berarti Indonesia memiliki contoh di mana salah satu kampus yang bagus itu yaitu Universitas Budi Luhur telah membuat suatu program yang bisa dicontoh oleh kampus lain, yaitu menghadirkan berbagai pelajar-pelajar dari kampus lain seperti contohnya dari India untuk memberikan pengalaman serta ilmu pengetahuan yang baru seperti kebudayaan yang dapat menghadirkan kesejahteraan dan pengetahuan baru untuk membangun Indonesia serta India itu sendiri. Jadi terima kasih banyak untuk para peserta serta hadirin yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Budi Luhur.